Ayuhal hadirun sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini adalah 5 golongan orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Alama Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ittikar wal I'tibar bina yamurru bil insan wal yankadillahu minal a'mar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan mereka meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa mereka? Dari kutipan para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian, adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, mereka yang suka minum-minum khamar, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi sesama saudaranya muslim, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa-dosa besar tanpa mau bertobat, berbagai kekejian dan tidak mau taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kutipan ini dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan mati su'ul khatimah ialah yang pertama, orang yang suka melalaikan salat. Salat sebagaimana kita ketahui dan kita maklum merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh karena itu, hendaklah kita selaku orang yang mengaku beragama Islam, mengaku sebagai muslim, selalu menjaga salat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Sebab ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Salat jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan yang kedua yaitu mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya mutlak haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pencandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seseorang pemabuk ataupun perbuatan-perbuatan keji lainnya. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat narkotika atau sejenisnya. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan hukum minum minuman keras, yaitu sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan yang ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya jelas sangat haram dan termasuk dosa besar setelah syirik.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas sebagai berikut, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui rahim seorang ibu dengan resiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya lah telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadanya, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada keduanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan mati dalam keadaan suhul khatimah.